Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Tugasnya yaitu mereview jurnal yang saya ambil yaitu pedagogik, judulnya pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulation games untuk meningkatkan manajemen waktu belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 9 Semarang. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan atau mempresentasikan jurnal yang sudah saya rangkum. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang melibatkan unsur jiwa raga. Nah, faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar antara lain adalah motivasi. Kurangnya motivasi belajar pada siswa akan menimbulkan berbagai macam masalah dalam tugas perkembangan pada proses belajarnya. Seperti siswa malas mengerjakan PR, malas untuk memperhatikan guru ketika menerangkan materi. Hal tersebut dapat menghambat siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, perlunya menanamkan sikap motivasi pada siswa sangatlah penting agar siswa mampu melalui tugas perkembangannya yang harus dilalui dalam proses kegiatan belajar mengajar. Menggerakkan motivasi belajar dapat mendorong pencapaian prestasi belajar secara optimal. Walaupun siswa mempunyai bakat atau minat yang tinggi, tetapi bila tidak disertai dengan motivasi belajar, maka prestasi belajar tidak optimal, begitu juga sebaliknya. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mapel dan guru BK SMA Negeri 5 Semarang pada tanggal 28 Maret 2019 menyatakan permasalahan yang sedang dialami berkaitan dengan kesulitan dalam menumbuhkan semangat belajar. Nah, hal ini ditandai dengan siswa sering keluar masuk ketika jam pelajaran, terlambat masuk sekolah atau masuk ke dalam kelas, menunda-nunda tugas, asik bermain gadget, asik mengobrol dengan teman ketika guru mapel menerangkan materi pelajaran, dan sering melamun saat diterangkan materi pelajaran. Nah, serta hasil wawancara dari 3 siswa diperoleh hasil siswa mengakui merasa malas belajar dan mengantuk ketika belajar, merasa bosan dan malas mendengarkan ketika guru yang tidak disukai menerangkan materi pelajaran. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas siswa yang menjalankan kegiatan dalam hal pendidikan. Motivasi juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi si siswa ini akan semangat untuk melakukan atau mengikuti proses belajar. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri seseorang. Nah, dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan, karena pada umumnya ada beberapa motif yang bersama-sama menggerakkan siswa untuk belajar. 2. Layanan bimbingan kelompok dengan teknik simboling. Teknik modeling simbolik yaitu teknik dengan melibatkan mengilustrasikan perilaku siswa melalui rekaman video atau audio. Dipilih modeling simbolik karena adanya suatu model efikasi diri yang mewujudkan secara nyata cara siswa menerapkan layanan bimbingan kelompok.
Nah, menurut Sukardi 2008 halaman 64 menjelaskan bahwa layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari pembimbing, konselor yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Erfurt menjelaskan bahwa modeling adalah proses bagaimana individu belajar dari mengamati orang lain. Termaksud salah satu komponen teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Taylor, Rousseff, dan Chen, hal ini telah menjadi salah satu intervensi pelatihan berbasis psikolog yang paling luas digunakan, paling banyak diteliti, dan yang sangat dihormati. Symbolic modeling melibatkan mengilustrasikan perilaku target melalui rekaman video atau audio. Modeling simbolik memungkinkan konselor profesional untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas keakatan demonstrasi perilakunya. Nah, teknik konseling dalam pendekatan behavioral yang berakar dari teori Albert Bandura dalam teori belajar sosial, yaitu teknik untuk merubah, menambah, maupun mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi secara langsung. Kesimpulan dan saran yang saya rangkum yaitu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nah, tingkat motivasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 5 Semarang sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok mengalami peningkatan. Nah, hal ini terbukti dari hasil pretest yang diketahui skor kata-kata 80,2 menjadi 81,8 setelah dilakukan treatment dengan peningkatan sebesar 1,6. Pada kelompok eksperimen, rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 79,9 menjadi 92,3 setelah dilakukan treatment dengan peningkatan 12,4. Selisih antara kelompok eksperimen yaitu 10,5. Layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 5 Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan uji hipotesis yang diperoleh 2645. Selanjutnya dikonsultasikan dengan DK yaitu 2101, yang artinya terdapat pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik simbolik modeling terhadap motivasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 5 Semarang. Nah, melihat hasil penelitian, saran-saran yang diajukan penelitian adalah bagi siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simbolik modeling diharapkan agar siswa dapat memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga dalam pembelajaran siswa dengan mudah menerima materi yang disampaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.